Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertaubat dari minum. Apakah akan Allah terima? Dan apakah benar perkataan salah seorang teman saya bahwa orang yang minum bir, amal ibadahnya bakalan tidak diterima selama 40 hari? Minuman keras memabukkan, dosa besar, dilarang di dalam Al-Quran. Hadis Nabi ada termasuk 3 orang la yanzurullahu ilaihim, yang Allah tidak melihat kepada mereka. Di antara mudminul khamr, orang biasa minum minuman keras, pemabuk, dosa besar. Memang ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syariba khamran wa sakir, barang siapa minum minuman keras lalu dia mabuk, lam tuqbal salatuhu arba'ina sabahan, tidak diterima salatnya 40 hari. Wa idza mata takhalan nar, kalau mati masuk neraka. Fa in taba taballahu alaihi, kalau dia bertobat Allah akan ampuni. Imam Nawawi menjelaskan maksudnya tidak la tuqbal salatu, tidak terima salatnya itu adalah bagi pemabuk yang belum tobat. Kalau dia masih sholat tidak menyesali akan dosanya, tobat itu menyesali akan dosanya, biarpun nanti kepleset lagi. Jadi setelah minum dia nyesel. Kalau dia belum ada penyesalan, maka la tuqbal sholatu, nggak ada pahalanya sholatnya. Cuman dia tidak punya dosa sholat. Jangan sampai sudah mabuk gara-gara baca hadis tersebut, wah nggak terima sholat, mending nggak sholat, double dosamu, dosa minuman keras, dosa tidak sholat. Jadi kalau ada orang mabuk saja kemudian kok sholat, dosanya dosa minuman keras saja. Adapun sholatnya tidak dosa karena dia telah sholat. Adapun tidak diterima itu kata Imam Nawawi adalah tidak mendapatkan pahala, tapi nggak ada dosa. Sampai kapan? Sampai dia tobat. Kalau hari itu tobat langsung dapat pahala. Dan kalau ada orang pemabuk kok belum tobat, mati masuk neraka, naudzubillah. Fa in taba taballahu alaihi, kalau dia tobat maka Allah akan ampuni dia. Maka kami seru kepada siapapun pemabuk, sadari kalau itu dosa, adukan kepada Allah kalau itu dosa, bertobat. Kalau ternyata masih kepleset lagi, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, tobat lagi. Kok kepleset lagi? Tobat lagi. Tobat itu nyesel, nangis, nyesel, minta ya Allah. Kalau kok kepleset lagi, tobat lagi. Sampai kapan? Sampai kau bosan bahwa Allah tidak akan ampuni kau. Karena ada orang ngadu ke Rasulullah. Jadi nggak ada yang boleh putus asa ya. Jangan kadang-kadang baca hadis salah atau yang memaknai hadis salah. Kamu mabuk ya, nggak diterima sholatmu 40 hari. Tidak terima mending nggak sholat ya. Hai, salah ustadznya ini, bukan. Kalau orang itu tobat hari itu habis mabuk dia menangis, fa in taba taballahu alaihi, kalau sudah tobat Allah akan terima dan amalnya akan diterima, sholatnya akan diterima. Ini masalah hukumannya di hadapan Allah. Adapun hukuman di dunia namanya had. Ada hukumannya had, tapi had ini adalah hukum imamah. Hukumnya imamah itu hukumnya pemerintah, hukumnya negara. Negara yang punya hukum, jadi enggak boleh tiba-tiba, kecuali kerelaan seseorang, misalnya sebuah kelompok, saya pernah mabuk tolong dicambuk saya, itu suka-suka dari dia. Cuman artinya haddi hudud itu hukum yang menegakkan pemerintah. Maka kalau ada orang mabuk dihukum, hukumannya apa? Madhab Malik, madhab Hanafi itu dicambuk, dijilid cambuk sampai 80 kali. Kalau madhab kita Imam Syafi'i, dicambuk, dipukul dengan sandal, dipukul dengan apa saja, itu 40 kali. Itu hadnya sesuai dari riwayat dari Nabi SAW, hadnya. Tapi kalau memang bandel betul boleh ditambah, kelebihannya namanya takzir, 60, 70 sampai 80. Nggak boleh sampai masuk had besar zina, nggak boleh lebih dari itu. Jadi sampai 80. Nah, jadi madhab Syafi'i 40. Kalau memang bandel banget ini 50 boleh, 60. Tapi 40 adalah had dalam madhab Syafi'i, lebihnya adalah ta'zir. Seperti itu. Kalau sudah dihukum oleh Allah di dunia, tidak akan dihukum oleh Allah di akhirat. Sehingga ada sebagian sahabat Nabi minta, ya Allah, tahhirni, sucikan kami ya Allah. Kami melakukan dosa waqad zanait. Aku telah kepleset zina atau mabuk, hukum saya. Karena apa? Mereka tidak ingin dihukum oleh Allah di akhirat. Siapapun yang telah dihukum di dunia tidak akan dihukum oleh Allah di akhirat. Pantang Allah menghukum hambanya 2 kali.
Semoga Allah menjauhkan kita dari minuman keras. Dan siapapun yang mendengar suara ini, yang masih senang dengan minuman beralkohol, minuman memabukkan, katailah agar Allah mandang anda nanti, ayo berhenti. Minum yang enak, jangan minum yang memabukkan. Allah murka. Allah murka dan Allah murka. Murka Allah menjadikan seorang hamba tersiksa di dunia dan di akhirat nanti. Semoga Allah mengampuni semuanya. Wallahu a'lam bishawab.